lengkap dan mencakup. Artinya tidak ada yang terlewatkan di dalam aturan-aturan Islam di halaman 3 ya, di Diktat Benjanan. Jadi ciri khas Islam yang tidak dimiliki oleh syariat lain atau agama lain. Yang pertama kemarin adalah Robbaniyah. Islam itu agama yang menyeru kepada pengagungan Allah sebagai Rabb, kemudian meniadakan selain Allah, baik dalam sifat maupun penyikapannya. Sebab ada juga yang mengatakan ketuhanan yang Maha Esa gitu misalnya, ketuhanan yang Maha Esa, tetapi dalam penyikapannya itu tidak betul-betul Esa, tapi satu tetapi tiga misalnya gitu. Itu namanya hanya pengakuan tapi tidak penyikapannya. Kemudian Allah itu mestinya berbeda dengan makhluk, tapi ada yang mensifati Allah punya anak misalnya. Ini penyikapan yang tidak konsekuen dengan pengakuannya. Padahal pengakuannya adalah ketuhanan yang Maha Esa misalnya kalau dibahasakan dalam bahasa keseharian kita. Semua mengaku bahwa agama itu berprinsip ketuhanan yang Maha Esa, tapi dalam perwujudannya ternyata ada yang satu tetapi tiga tetapi satu. Ada juga yang Tuhan itu punya anak misalnya. Nah, ini perkara yang tidak konsekuen dengan pengakuannya. Sedangkan Islam tidak seperti itu, bahwa Robbaniyah itu pengesaan Allah dalam hal pengagungannya maupun dalam hal pensifatannya. Jadi Allah itu sebagai Rabb yang menciptakan, yang mendidik, yang memelihara, yang mencukupi sekaligus yang disembah. Dan tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kemudian Islam bersifat kemanusiaan dan universal. Artinya segala yang diatur oleh Islam itu sangat manusiawi. Bahasanya juga untuk memanusiakan manusia. Untuk memanusiakan manusia. Jadi kalau diatur dengan Islam, maka jadilah ia manusia yang layak sebagai manusia, yang berbeda dengan makhluk yang lain, baik dari sisi makannya, dari sisi minumnya, tidurnya. Maka ada ayat itu, innalladzina kafaru yakuluna kama takulul an'am. Jadi orang-orang kafir itu kalau makan seperti makannya binatang misalnya begitu. Nah, sedangkan manusia ini diatur dengan syariat supaya tidak seperti binatang. Nah, jadi Al-Quran kadang-kadang mensifati orang-orang yang tidak mengetahui ilmu, tidak berpaham dengan ilmu, dengan bimbingan Allah, itu disifati dengan binatang. Karena tingkah laku, makannya, tidurnya, hidupnya tidak beda dengan binatang. Ya. Kemudian Islam memberi aturan itu supaya manusia ini berbeda dengan binatang, berbeda dengan makhluk yang lain, sehingga pantas menjadi hamba-hamba Allah, menjadi hamba Allah yang tingkatannya itu dimuliakan oleh Allah. Kemudian bab berikutnya adalah lengkap dan mencakup keseluruhan atau syumuliyah wa takamuliyah. Jadi syumuliyah itu lengkap,
Tidak ada hal-hal yang ditinggalkan atau bahasa Jawanya cewet, jadi tidak ada yang cewet, tidak ada yang tercecer dari aturan Islam, baik yang besar maupun kecil, baik yang khusus maupun umum, semuanya diatur dalam Islam, ditulis dalam Islam. Kita mulai dari surat Al-An'am ayat 38, surat 6 ayat 38. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai'in tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Di sini disebutkan dimulai dengan wa ma min dabbatin fil ardi. Ini juga ada ilmu yang lain, jadi tidak ada makhluk hidup yang berjalan. Dabbah itu berjalan kakinya menempel di bumi. Kalau tidak menempel namanya to'ir. Wala to'irun. Jadi burung, kalau sering disebutkan sebetulnya toro itu terbang. Jadi tidak ada satu makhluk pun yang berjalan menempel kakinya di bumi. Wala to'iri yatiru bi janahi, dan binatang-binatang yang terbang dengan kedua sayap mereka. Illa umamun amsalukum, tiada lain mereka ini umat seperti kalian. Nah, jadi Al-Quran pun memberitahukan bahwa makhluk hidup semuanya di dunia binatang itu bermasyarakat, berkelompok, berbahasa, bahasanya gitu. Kemudian ada susunan istilahnya kepemimpinan. Jadi kalau kita ketahui misalnya di dalam Al-Quran disebutkan tentang semut. Semut itu ada ratunya semut. Nah, ratu semut itu kadang-kadang memberi perintah anak buahnya, begitu. Nah, jadi sampai hal-hal seperti itu pun tercakup di dalam kitab Allah, di dalam aturan Allah, sekaligus disampaikan kepada kita bagaimana kita berakhlak kepada binatang-binatang yang disebutkan sebagai umam itu. Umam itu jamak dari umat. Umamun amsalukum, umat-umat seperti kalian. Kemudian ma farratna fil kitabi min syai'in, tidak ada sedikit pun yang kami lewatkan di dalam kitab kami. Tsumma ila rabbihim yuhsyarun, kemudian kepada Rabb mereka dikumpulkan kembali. Jadi semua tercakup dalam aturan Islam, dalam syariat Islam. Kemudian bila disebutkan kata binatang, maka kita mendapati dalam aturan-aturan Islam bagaimana kita berakhlak kepada binatang. Bagaimana kita tidak boleh bersikap buruk terhadap binatang, menyiksa binatang. Maka ada seorang wanita yang masuk neraka karena mengurung seekor kucing sampai mati. Kemudian seorang yang disebutkan sebagai pelacur tetapi menolong anjing yang kelaparan dan kehausan, dan Rasulullah mengatakan amalannya itu memasukkannya ke surga. Kemudian kalau kita lihat apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, Al-Quran pun memberitahu bahwa binatang itu umat seperti kita, artinya memiliki aturan-aturan yang dipahami oleh mereka, dan kita pun tidak boleh semena-mena kemudian merusak mereka. Maka kalau kita lihat di surat An-Naml itu,
surat 27 ayat 18. Kisah tentang Nabi Sulaiman, hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Hingga ketika mereka Nabi Sulaiman dan bala tentaranya sampai ke lembah semut, maka Ratu Semut itu mengatakan, ya ayuhan namlu, wahai sekalian para semut, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke liang-liang kalian, rumah-rumah kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu, jangan sampai Sulaiman dan bala tentaranya menginjak-injak kalian sedang mereka tidak menyadari. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana para semut ini ternyata memiliki raja, memiliki apa istilahnya, yang memberi aba-aba kepada mereka, melindungi mereka, mengingatkan mereka. Dan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa di dunia binatang itu masing-masing punya aturan yang hanya dipahami oleh mereka sendiri dan kita tidak paham itu. Enten sing paham bosone semut nggih Nabi Sulaiman, sing paham bosone cecak nglin dharma ngono. Nggih wong Jawa pinter-pinter. Nah, ini jadi itu. Kemudian di Quran ada lebah, misalnya lebah. Kemudian disebutkan juga burung-burung, laba-laba dan sebagainya. Jadi ini sebagai contoh Allah tidak melewatkan sesuatu pun, termasuk dalam hal aturan-aturannya. Kemudian disebutkan dalam surat An-Nahl surat 16 ayat 89. Surat 16 ayat 89, di situ dari awal sebutkan wa yauma nab'asu bi kulli ummatin syahidan alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan ala haula. Kemudian kalimat ini wa nazzalna alaikal kitabat tibyanan likulli syai'. Jadi kami turunkan kitab kepadamu sebagai tibyanan likulli syai', penjelasan tentang semua perkara. Jadi Al-Qur'an itu menjelaskan semua perkara yang tercakup dalam ilmu Allah, yang tercakup dalam aturan-aturan Allah. Baik aturan itu menyangkut langsung kepada manusia atau tidak. Maksudnya tidak itu bisa jadi kita tidak menyadari atau tidak memahami bahwa hal itu berpengaruh pada kita, tetapi dijelaskan oleh Al-Quran. Maka ketika kita membaca, memahami aturan-aturan Allah, akan sampai kepada kuasa Allah tentang misalnya langit, kemudian benda-benda angkasa yang lain, kemudian bahkan apa yang ada di dalam bumi misalnya begitu. Dan itu semua secara aturan penyikapannya pun sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Misalnya jangan membuat kerusakan di bumi. Jangan membuat kerusakan di bumi. Kemudian kerusakan di bumi sudah tampak karena perbuatan tangan-tangan manusia. Maka orang akan mendapati banyak hal, baik kerusakan itu apa yang ada di hadapan mereka, entah
tanaman, entah benih-benih binatang, kemudian kerusakan di, kalau misalnya lapisan ozon, kita ini lapisan ozon itu kan tidak tahu tuh Pak, apakah pernah melihat atau gimana, katanya di bumi itu punya lapisan ozon dan ozon itu sudah bolong misalnya begitu, karena kerusakan yang ditimbulkan oleh ulah manusia. Nah ini semuanya tercakup di dalam aturan-aturan itu, tibyanan likulli syai'. Jadi pelajaran atau penjelasan tentang semua perkara. Jadi Islam itu sangat lengkap dan aturannya mencakup semua hal-hal yang berhubungan dengan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Maka banyak hal-hal yang terlihat sederhana di dalam Islam pun diatur. Kalau kemarin kita sebutkan dalam misalnya perbuatan harian kita yang namanya bersin, menguap, itu diatur dalam Islam bagaimana yang sesuai dengan Islam. Misalnya diingatkan bahwa menguap itu dari setan, at-tasa'ubu minasyaiton. Fa idza tasa'aba ahadukum fal yaruddahu mastata'a. Bila seseorang menguap maka tahanlah semampunya atau tutuplah. Ini dari hadis riwayat Ahmad. Kemudian dijelaskan hal-hal yang kadang-kadang akal kita perlu juga untuk berpikir lebih. Misalnya ada hadis yang disebutkan oleh beberapa ulama, hadis ini masuk hadis hasan. Misalnya wadawu mardokum bis sodaqah, obatilah saudara-saudara kalian yang sakit dengan sodakoh. Jadi kita sodakoh itu bisa menjadi obat penyakit. Nah, bagaimana hubungannya sodakoh dengan sakit? Nah, ini yang kita harus berpikir ke sana. Seperti Syekh Mamduh itu memberikan penjelasan singkat, misalnya begini, Syekh Mamduh Al-Buhairi, kita ambil singkatnya. Jadi misalnya seorang menderita sakit, kemudian sakitnya ini kalau bahasa dokter mungkin, wah, ini dokter sudah angkat tangan gitu. Misalnya dibiayai berapapun sudah percuma gitu. Karena bahasanya kan sering ini obatnya belum ditemukan atau sudah tinggal menunggu waktu saja gitu, sudah stadium sekian misalnya gitu. Kemudian dalam tulisan Syekh Mamduh Farhan Al-Bukhairi, ini salah satu anggota majelis ulama kerajaan Saudi, beliau mengatakan begini, dari beberapa catatan orang-orang yang sakitnya memang sudah secara medis dinyatakan tidak lagi bisa disembuhkan, mereka menyedekahkan uang yang digunakan untuk membeli obat itu, disedekahkan, sehingga ikhtiar pengobatannya ia hentikan gitu. Karena memang bahasanya, dalam bahasa kita itu diobati nggih percuma gitu, maka disedekahkan sejumlah uang untuk membeli obat itu. Misalnya 1 bulan dia mesti menghabiskan untuk membeli obat 25 juta, itu disedekahkan gitu. Dan keajaiban dari Allah, ini banyak catatan, kemudian orang ini sembuh gitu. Ada yang uang untuk pembelian obat dibawa untuk umroh, jadi tidak berobat tapi bawa umroh, kemudian berwasilah kepada air zam-zam misalnya, jadi berobat dengan air zam-zam. Nah ini, dan atas izin Allah sembuh. Ini dalam beberapa catatan Syekh Mamduh Al-Bukhairi dari hadis riwayat Imam Ahmad
bahwa wadawu mardokum bisodaqah, obatilah saudara kalian yang sakit dengan sodakoh ini. Kemudian banyak hal-hal yang dijelaskan oleh Islam karena cakupannya yang luas, kemudian jauh melampaui angan-angan kita semuanya, angan-angan kita semuanya. Jadi kalau kita kan berpikirnya hanya saat ini, kemarin, atau beberapa saat yang akan datang gitu. Nah, tetapi Al-Quran ini sudah jauh memberikan ruang kepada akal kita untuk memahami hal-hal yang akan terjadi di masa depan misalnya, karena cakupannya yang sangat luas. Misalnya Rasulullah memberikan penjelasan tentang kiamat, misalnya kiamat, maka kita pun akan mampu memahami kata itu. Misalnya dalam hadis Jibril yang mendatangi para sahabat ketika itu sedang bersama Rasulullah, kemudian di akhir hadis Jibril ini bertanya, akhbirni anis sa'ah, kabarkan kepadaku kapan hari kiamat. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, orang yang ditanya tentang itu tidak lebih tahu dari orang yang bertanya. Artinya sama-sama tidak tahu. Jadi tentang hal-hal yang terjadi di masa depan itu Rasul pun tidak tahu itu, malaikat pun tidak tahu, apalagi tentang kiamat. Tetapi kemudian fa'akhbirni an amarotiha, kalau begitu terangkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Dan Rasul mengatakan, antalidal amatu rabbataha wa antarul khufatal uratal ala tari'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Bila ada budak perempuan yang melahirkan anak yang menjadi tuannya, itu sudah tanda-tanda kiamat. Kemudian kita akan berpikir gitu, apa yang dimaksud oleh Nabi? Budak perempuan yang melahirkan anak yang menjadi majikannya. Nah, ternyata kita bisa merasakan suasana sekarang. Memang tanda ini masih jauh. Misalnya kita melihat seseorang yang sukses hidupnya, ia sukses di ibu kota misalnya, di Jakarta misalnya. Kemudian orang tuanya dibawa ke sana, diboyong. Rumahnya memang bagus, penghasilannya besar, hidupnya makmur. Kemudian suami istri ini kesehariannya disibukkan oleh kerjanya. Kemudian membawa orang tuanya ke kota, dan orang tuanya itu diserai momong putu. Jadi anak-anaknya yang ngurus orang tuanya, ngurus rumah, dan orang tuanya pun tidak merasa jadi pembantu juga. Tapi secara keadaan anak ini menjadikan orang tuanya sebagai pembantu. Jadi budak wanita yang melahirkan anak yang menjadi majikannya. Dan ternyata seperti itu banyak. Bahkan kalau tidak ngurusi putu itu malah minta kita. Gitu, Pak. Gitu simbah-simbah niki pun. Nah, jadi ini bukan buruk, hanya ini fenomena yang memang disebutkan oleh Nabi jauh sebelum keadaan itu terjadi. Kemudian wa antarul khufatal uratal ala tari asyai tatawaluna fil bunyan. Kamu akan melihat orang yang dulunya penggembala, menggembalakan ternaknya, bertelanjang dada, artinya tidak berpakaian, tidak beralas kaki, nanti akan berlomba-lomba meninggikan bangunan. Nah,
Para ulama mengatakan kejadian ini di padang pasir. Orang-orang Arab. Dulunya mereka bangsa penggembala. Sekarang mereka berlomba meninggikan bangunan, dan itu seperti hal yang kalau bahasanya ramalan itu, kalau tidak karena wahyu dari Allah, tentu Rasul tidak akan bisa mengatakan itu, tidak akan mengatakan itu. Nah, ini kita diberikan pelajaran dari Islam bahwa hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang pun Islam sudah mengabarkan, dan itu nyata begitu. Hanya kita tidak boleh menerka-nerka gitu. Tidak boleh menerka-nerka kapannya itu. Nah, karena banyak di medsos itu kan sering menyebutkan saat ini Dajjal sudah, misalnya gitu. Padahal hujah tidak begitu, dalil tidak begitu. Tapi Nabi memang memberikan alamat-alamat itu, tetapi kita tidak boleh menerka-nerka, tidak boleh menyambung-nyambungkannya dengan sesuatu yang memang jauh dari penjelasan-penjelasan para ulama. Jadi hal-hal seperti itu sangat memberikan banyak ruang berpikir, memberikan banyak ilmu kepada kita tentang Islam itu. Jadi cakupan Islam itu memang menyeluruh, baik di masa hal-hal di masa lalu, di masa sekarang, di masa yang akan datang. Kemudian misalnya kita cerita tentang Nabi Nuh yang di dalam Al-Quran gitu misalnya. Ini cerita ini sangat jauh terjadi dengan masa Rasulullah SAW. Misalnya diberi angka tahun, kita agak sulit juga memberi angka tahun, karena dalam tafsir Ibnu Katsir yang disebutkan begini, Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu kira-kira selisih 8 generasi gitu. Nah, 8 generasi. Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim kira-kira 10-an generasi. Padahal di masa itu orang ini umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh saja 950 tahun. Nah, Al-Quran memberikan penjelasan ini di surat Al-Ankabut ayat 14 itu. Surat 29 ayat 14. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. Sungguh kami mengutus Nuh kepada kaumnya. Ia tinggal pada kaum mereka atau di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun gitu. Nah, penyebutan-penyebutan di masa lalu yang jauh waktunya dan sangat akurat ini memberikan banyak penjelasan kepada kita. Jadi orang-orang dulu itu umurnya panjang-panjang, misalnya umurnya panjang-panjang. Kita sekarang kan diberitahu oleh Nabi, akmaru ummati ma baina sitin ila sab'in. Umur umatku itu berkisar 60 hingga 70 tahun. Faqalluhum mayajuzu dzalik. Sedikit dari mereka yang melampaui itu. Nah, jadi umur kita hanya berkisar itu 60-70 tahun. Maka bisa kita pahami. Jadi kalau sudah mendekati umur-umur itu, maka kita sudah diingatkan dengan kata tua, kata lemah, kata sakit, kata macam-macam lah gitu. Dan itu dalam sisi kebaikan akan memberi banyak kebaikan ke kita juga. Kita lebih hati-hati, makannya hati-hati, minum hati-hati, bersikap hati-hati, bicara hati-hati, kan begitu. Kemudian sudah mulai ada tanda-tanda dari ketuaan itu apa, uban, kacamata, gitu dan sebagainya. Ini 60-70 tahun. Jadi semakin mendekati ke sana itu diberitahu oleh Nabi,
Padahal Nabi mengatakan itu jauh sebelum kita ini ada. Tapi hal itu sudah dijelaskan dan sangat akurat gitu. Dan memang di masa-masa sekarang sedikit yang melampaui dari 60 hingga 70 tahun. Sedikit sekali. Kalau dalam haji kuota khusus itu 1000 enggak penuh kadang-kadang. Setiap tahun itu disediakan kuota khusus untuk jamaah haji se-Indonesia itu hanya 1000. Kalau sekarang umurnya kira-kira 76. Jadi kalau sudah 76 tahun ini begitu daftar langsung didahulukan nanti. Kalau sudah 76. Ini sudah beberapa tahun yang lalu. Mungkin bisa jadi akan semakin berkurang. Bisa jadi nanti 75, 73 jadi semakin pendek kita umur kita. Kemudian kita bandingkan dengan 950 tahun usia Nabi Nuh. Jadi tidak ada apa-apanya gitu. Tidak ada seberapanya gitu. Nah, kemudian maka Rasulullah pernah mengatakan juga bahwa Nabi Ibrahim itu khitan usia 80 tahun. Nabi Ibrahim khitan itu usia 80 tahun. Maka kalau kita khitan usia 80 tahun mungkin rasido, Pak. Misalnya gitu. Nah, ini hal yang tercakup dalam pengetahuan Islam itu tidak terbatas pada hal yang sekarang, bahkan sampai jauh hari, jauh masa sebelumnya, dan perkara-perkara yang tidak berhubungan langsung dengan kita juga, tetapi banyak memberikan hal-hal yang mencerdaskan kita juga. Nah, jadi itu tercakup di dalam semua aturan Allah, sehingga aturan ini sangat lengkap. Maka bisa kita pahami juga perjalanan agama dari pertama Allah menjadikan Nabi Adam alaihissalam, kemudian secara terus menerus Allah mengutus Rasul, summa arsalna rusulana tatra. Kemudian kami mengutus para Rasul secara bersambung, tidak terputus. Kemudian bagaimana syariat-syariat masing-masing Nabi ini disesuaikan dengan peradaban masing-masing. Maka akan kita temui perkembangan penetapan syariat itu dari Nabi pertama ke Nabi-Nabi berikutnya bisa jadi berbeda. Yang sama adalah akidahnya. Misalnya kita bisa melihat peradaban di masa Nabi, khususnya Nabi Adam itu, orang boleh menikahi saudara kandung itu. Tapi zaman kita tidak. Di masa Nabi Yakub seseorang bisa menikahi 2 orang perempuan kakak beradik, dinikahi sekaligus. Dalam syariat Nabi Muhammad tidak. Nah, ini memberikan banyak hal yang bisa kita pahami bahwa bagaimana jumlah manusia di masa itu, kemudian berapa jumlah manusia sekarang misalnya, kemudian bagaimana kekuatan manusia di masa itu, masa yang lalu, kemudian masa sekarang. Seperti satu ayat lagi kita surat Al-Anfal ayat 66, 65 dan 66 itu. Surat 8 ayat 65 66. Ya ayuhan nabiyyu harridil mu'minina alal qital. Wahai Nabi, kerahkanlah orang-orang mukmin dalam peperangan. Iyyakum minkum isruna sabiruna yaglibu mi'atain. Apabila ada dari kalian 20 orang yang sabar, orang mukmin yang sabar, akan bisa mengalahkan 200 orang. Jadi kalau ada 20 orang
mukmin yang sabar bisa mengalahkan 200 orang. Jadi satu orang mukmin itu bandingannya 10. Wa iyyakum minkum mi'atu yaglibu alfam minalladzina kafaru. Bila ada 100 orang mukmin yang sabar akan bisa mengalahkan orang-orang kafir 1000 orang. Karena mereka kaum yang tidak memahami. Kemudian Allah mengatakan untuk umat sekarang, al-ana khaffafallahu ankum wa alima ana fikum dha'fa. Adapun sekarang Allah mengetahui kelemahan kalian dan Allah memberi keringanan. Iyyakum minkum mi'atun sabiratu yaglibu mi'atayn. Kalau ada 200 orang yang sabar akan mampu mengalahkan, kalau ada 100 orang yang sabar akan bisa mengalahkan 200 orang kafir. Kalau ada 1000 akan mengalahkan 2000. Jadi kekuatan kita ini 1 banding 2 saja. Bisa dibandingkan kalau orang dahulu 1 berbanding 10, berarti hebat-hebat. Orang-orang di masa Rasulullah ini kekuatannya sudah sangat lemah, sangat minimal. Maka kemudian diberi fasilitas seperti Lailatul Qadar, kan misalnya gitu. 1 malam beribadah lebih utama dari 1000 bulan. Kemudian kebaikannya dilipat gandakan 10 kali atau 700 kali atau kelipatan yang lebih banyak dan sebagainya. Ini sebagai bentuk keutamaan-keutamaan yang tercakup dalam Islam, yang memberikan hiburan juga bagi kita. Kita kaum yang lemah ini bila berusaha dengan benar, dengan baik, tidak kalah dengan kaum yang kuat-kuat itu. Tidak kalah dengan kaum yang kuat-kuat secara fisik, karena memang syariatnya pun disesuaikan dengan kekuatan kita, tetapi keutamaannya tidak berkurang. Ini penjelasan-penjelasan Islam yang mencakup semua hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan manusia, kehidupan baik masa dulu, sekarang maupun yang akan datang, sekaligus memberi penjelasan bagaimana kondisi zamannya, bagaimana kekuatan masing-masing manusia di masanya, bagaimana umurnya, bahkan bagaimana nanti kita di akhirat 1 hari ibarat 1000 tahun dan sebagainya. Demikian mungkin 1 bab saja. Ini mudah-mudahan memberikan banyak hal yang kita pahami dari Islam ini dengan lebih baik, dan kita lebih yakin untuk berislam, kita lebih baik dalam memahaminya, dan kita lebih yakin dalam mengagungkan Allah dan tidak berlaku syirik, tidak mensifati Allah dengan sifat yang salah, insya Allah. Mungkin ada yang disampaikan? Betul-betul? Kita akhiri kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.